Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA. Kemarin kita belajar tentang bab 1 tentang gerak. Sekarang beranjak ke bab 2 yaitu usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan buka buku kalian halaman 75. Berarti sekarang 76. Apa aja yang kita akan pelajari hari ini? Yaitu usaha dan daya. Tapi kita hari ini khusus belajar tentang usaha terlebih dahulu. Istilah-istilah yang penting kita akan pelajari yaitu usaha dan joule. Sedangkan minggu depan kita akan belajar tentang daya, kita akan belajar tentang watt, newton, dan perpindahan juga minggu ini juga. Mengapa ini penting untuk dipelajari? Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami konsep dasar usaha dan aplikasinya dalam kehidupan. Oke, mari kita baca. Pernahkah kamu berusaha mendorong tembok? Apakah tembok tersebut bergerak? Meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, secara fisika atau secara IPA, itu tidak dikatakan melakukan usaha sama sekali, atau usaha yang kamu lakukan bernilai 0. Mengapa demikian? Karena semakin besar gaya ini di IPA, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha yang disimpulkan dengan W besar ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda, yaitu F besar simpulnya, dan besar perpindahannya atau disebut sebagai delta S. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. W sama dengan F kalikan delta S, di mana W sama dengan usaha yang satuannya yaitu joule, F sama dengan gaya yang satuannya newton, dan delta S yaitu perpindahan yang satuannya meter. Oke, ini adalah contoh soalnya, kita akan pahami. Apakah kamu sudah mulai mengetahui tentang konsep dan penerapan rumus usaha? Agar kamu lebih memahami konsep dan penerapan rumus usaha, kamu pahami pertanyaan berikut. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama, massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan Lani dan Siti? Nah, di sini diketahui. Pertama yaitu diketahuinya dulu. Gaya Lani yaitu 100 Newton. Gaya Siti adalah 400 Newton. Perpindahan Lani yaitu 10 meter. Dan perpindahan Siti yaitu 40 meter. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan Lani dan yang dilakukan Siti. Maka jawabnya untuk pertama kali kita harus menuliskan rumusnya, yaitu W sama dengan F kalikan delta S. Usaha Lani sama dengan F-nya disubstitusikan atau dimasukkan, yaitu 100 Newton dikalikan delta S atau perpindahannya yaitu 10 Newton sama dengan 1000 Joule. Selanjutnya yaitu usaha yang dilakukan Siti. Kalau Siti kan 400 Newton, kita masukkan 400 Newton dikalikan 40 meter. 400 kali 40 sama dengan 16.000 Joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah
1000 Joule, dan yang besar usaha yang dilakukan oleh Siti adalah 16.000 Joule. Nah, berbeda kalau sampean tadi mendorong tembok dan temboknya tidak bergerak. Kalau temboknya tidak bergerak, kita tulis dulu rumusnya. Bentar. W sama dengan F kalikan delta S. Nah, kalau misalnya sampean mendorong tembok dengan gaya 1000 Newton, nah, tapi tembok tersebut tidak bergerak, jadi tidak mengalami perpindahan atau nol. Nah, sama dengan 1000 dikalikan 0 berapa? Ya tetap 0 gayanya, usahanya 0 Joule. Nah, kayak gitu. Meskipun sampean besar sekali, maka tetap dia tidak, selama dia tidak berpindah, maka kamu tidak dikatakan oleh IPA kamu tidak melakukan usaha. Nah, berdasarkan fitur, ayo kita pahami bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan oleh Lani. Siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya adalah besar. Nah, kita pelajari hari ini juga wes, karena sedikit. Laju energi atau daya ini adalah singkatan dari daya. Maksudnya simbol dari daya yaitu delta P adalah besar energi yang diperlukan dalam setiap detiknya, sehingga dapat dikatakan dengan cara membagi usaha dengan selang satuan waktu. Untuk secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi daya adalah jumlah energi yang dikeluarkan dalam satuan waktu. Nah, ini satuan waktunya yaitu sekon atau detik. Nah, secara matematis ini adalah simbolnya. P sama dengan W dibagi T. Ini ada contohnya. Agar kamu dapat lebih memahami tentang energi yang dikeluarkan oleh Lani dan Siti untuk memindahkan rak, ayo simak contoh soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule. Nah, kita tadi hitung, dan waktu 10 second atau 10 detik. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 second atau 40 detik. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Nah, ini cara menghitungnya. Kita tulis dulu seperti biasa diketahuinya. Usaha Lani yaitu 1000 Joule, lalu usaha Siti adalah 16.000 Joule. Waktu yang diperlukan Lani adalah 10 second dan waktu yang diperlukan Siti adalah 40 second. Ditanya daya yang dilakukan Lani dan daya yang dilakukan Siti. Jawabannya adalah kita pertama tulis rumusnya yaitu P atau daya sama dengan W per atau dibagi dengan T. Yang Lani kita masukkan 1000 Joule dengan waktunya 10 second. Akhirnya Lani mengeluarkan daya sebesar 100 watt. Sedangkan Siti kita masukkan 16.000 Joule dengan waktunya 40 second. Nah, di sini kita hitung 16.000 dibagi 40 yaitu 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah 100 watt dan Siti adalah 400 watt. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa energi yang dikeluarkan daya yang dikeluarkan oleh Siti lebih besar daripada daya yang dikeluarkan oleh Lani. Nah, begitu, nanti soalnya saya taruh di bawah, sampean tulis selanjutnya saja, nanti ada soalnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp. Minggu depan kita membahas tentang pesawat sederhana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.